Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini, dan firman Tuhan hari ini adalah terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai 25, dan saya memberikan judul Hukum yang Memerdekakan. Saudara, di ayat 25 Yakobus pada saat itu firman Tuhan bilang begini, dan ia akan berbahagia di akhir daripada perkataannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya suka sekali saudara kalimat ini, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ternyata saudara, perbuatan kita itu menentukan dari apa yang akan terjadi, apa yang kita bisa nikmati, atau apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Perbuatan kita memberikan apa itu namanya dampak ya kepada apa yang akan saudara alami di dalam kehidupan ini. Kalau saudara hidupnya sembrono, tentunya kita akan mengalami ketidakbaikan dalam hal kesehatan, dalam hal kehidupan, dan sebaliknya kalau kita melakukan hal-hal yang benar untuk kesehatan kita, maka kita juga akan mengalami dampaknya, hidup kita akan sehat dan tidak ada penyakit dan lain sebagainya. Dan ternyata saudara, di dalam terjemahan bahasa aslinya bukan saja dikatakan berbahagia, tapi dipakai kata blessed atau diberkati atau highly favored, atau saudara akan menikmati semua kebaikan Tuhan, saudara akan hidup di dalam perlindungan berkat Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan saudara dan saya kalau kita melakukan sesuatu. Nah, firman Tuhan bilang begini, tetapi kita tahu ayat 22 firman Tuhan bilang hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kita sudah sering kali mendengar ayat ini, menjadi pelaku firman bukan hanya mendengar saja katanya. Karena kalau kamu mendengar saja, kamu sama seperti menipu dirimu sendiri. Firman Tuhan bilang jadilah pelaku firman, jangan cuma menjadi pendengar. Ternyata ada banyak orang yang dengar firman tapi dia tidak melakukan. Kata kunci hari ini penting buat kita adalah setiap melalui daily devotion setiap hari ketika saudara membaca firman Tuhan atau saudara merenungkan firman Tuhan, bukan berarti saudara bisa melakukan. Karena apa yang saudara lakukan itulah yang penting, bukan hanya sekedar saudara mendapatkan akses dari firman Tuhan. Saya banyak kali belajar tentang dari YouTube misalnya, belajar tentang bisa komputer, belajar tentang handphone, saya mau mencari segala sesuatu. Sekalipun saya menontonnya saudara, kalau saya tidak mempraktekannya, maka semua informasi yang saya dapatkan itu tidak ada gunanya. Begitu juga dengan firman Tuhan. Untuk itu jadilah pelaku firman dan bukan pendengar, karena kita sama dengan menipu diri sendiri. Ayat 25 saudara, itu menjadi ada 4 saudara hal yang saya mau bagikan untuk kita bisa hidup di dalam berkat Tuhan dan highly favored, kita bisa menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan, barang siapa yang meneliti hukum itu katanya. Barang siapa yang meneliti hukum itu, di dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata look intently. Ketika kita memperhatikan, saudara bukan saja memperhatikan, sama seperti saudara sedang meneliti sesuatu, tentunya membutuhkan effort, membutuhkan ada harga yang saudara harus bayar. Meneliti hukum, jadi bukan saja kita membaca, tapi kita menelitinya. Saudara. Meneliti berbicara tentang ada penggalian-penggalian. Kalau saudara nggak paham ayatnya, lalu jangan bilang cuman begini, Roh Kudus tolong saya. Betul, Roh Kudus bisa menolong kita, tapi Roh Kudus seringkali juga bekerja ketika kita mulai membuka diri, mencari. Kita bisa mencari melalui ayat-ayat referensi, kita bisa mencarinya melalui ada buku-buku, begitu juga di internet ada begitu banyak pengajaran atau kupasan-kupasan penjelasan tentang ayat-ayat tertentu. Ketika saudara tidak mengerti, saudara bisa datang mencarinya melalui hamba-hamba Tuhan, melalui kakak rohani, melalui ketua home saudara, dan hamba-hamba Tuhan yang ada. Semua bisa menjadi alat sehingga Tuhan bisa mengajarkan kepada kita. So yang pertama adalah kalau kita mau menikmati kebahagiaan itu, firman Tuhan bilang kalau mau diberkati, yang pertama kita harus meneliti hukum itu katanya, memperhatikan, look intently. Yang kedua firman Tuhan bilang apa? Harus bertekun di dalamnya gitu. Jadi yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya. Kata bertekun ini saudara berbicara tentang terus menerus. Ini berbicara tentang sebuah proses yang harus saudara lakukan. Gak bisa hari ini saudara meneliti, saudara tanya, lalu setelah itu 1 bulan saudara hanya baca firman saja, lalu saudara cuma membacanya sebagai pengetahuan saja. Tapi kita harus melakukannya, meneliti secara terus menerus. Dan yang ketiga dikatakan kalau orang meneliti secara terus menerus, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan. Ini berbicara tentang berarti ada sesuatu yang saudara hidupi, menjadi prinsip di dalam hidup ini, dan saudara lakukan di dalam prinsip itu. Dan yang keempat, yang terakhir, tetapi sungguh-sungguh melakukannya.
Jadi yang pertama, saudara harus menelitinya. Yang kedua, saudara harus bertekun di dalamnya. Yang ketiga, harus bisa menjadi sebuah prinsip sehingga dilakukan. Karena kalau tidak, saudara bisa melupakannya katanya. Dan yang keempat, saudara harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Garis bawahi kata sungguh-sungguh. Kalau saudara melakukan 4 hal ini, maka firman Tuhan bilang begini, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Segala sesuatu effort, energi yang saudara lakukan itu akan berdampak sangat luar biasa buat hidup saudara. Hidup saudara akan berubah, paradigma saudara berubah, sikap, kelakuan saudara akan berubah, dan saya percaya anugerah Tuhan akan terus dilimpahkan buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dah berkati kami dengan firman-Mu, dan hari ini kami diingatkan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan atau kerinduan untuk terus-menerus meneliti setiap hukum Tuhan secara tekun dan tidak melupakannya, melakukannya terus-menerus dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.